Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berjumpa kembali di channel Donitan dengan episode khusus bulan Ramadan dengan topik serba-serbi Quran dan bersama Syekh Ridho Daud. warahmatullahi. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana, كيف حالك؟ Alhamdulillah sehat Syekh. بخير الحمد لله. Alhamdulillah. Pada episode sebelumnya seru banget ya. Kita sudah membicarakan tentang proses Nabi dipersiapkan untuk menerima wahyu. Ya betul. Masya Allah. Ya. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan lagi, Syekh. Ya bisa Ya, insyaallah. jadi Ya. setelah episode kemarin kita bicara bahwa Nabi Muhammad SAW dipersiapkan begitu rupa sampai akhirnya ketika pertama kali bertemu dengan Malaikat Jibril alaihissalam masih ketakutan. Pasti. Ya. Terus bagaimana sih sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW percaya diri Ya. dan dia mengetahui Ya. bahwa Bahwa dia memang ditunjuk menjadi ya, nabi ya. gitu ya. Silakan Syekh. Ya betul. Nah, Pertanyaan Anda, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pertanyaan Anda paling penting betul. Karena itu tahap paling penting bagi Muhammad biar dia percaya diri dulu. Ya, Bahwa dia udah diutus menjadi nabi. ya, Sampai sekarang dia takut. ya. Jadi yang bertanya, apa Jibril membawa buku dan bertanya Muhammad, bukan, itu suasana beda. Ya. Sampai sekarang Muhammad, sampai saat itu di Gua Hira, Muhammad masih takut. Buktinya, lari, Ya. masuk ke Khadijah, istrinya, istri salihah. Nanti kita ngobrol tentang siapa istri salihah. Ya. Istri salihah, saya takut gini-gini. Dia mempeluknya, ada apa? Ceritalah, tenang. Ini yang masih takut. Jadi Muhammad sampai sekarang di perasaan, di kondisi ketakutan. Ya. Dia ada apa? Dia mencerita. Dia bertanya, sesuatu itu yang datang kepada kamu ada di sini atau tidak? Sekarang Khadijah bertanya Muhammad. Dia bertanya, ya Muhammad, sesuatu yang datang kepada kamu itu yang menakuti kamu ada di sini saat ini atau tidak? Di rumah maksudnya? Di rumah. Ya. Kamu bisa lihat dia atau tidak? Dia bilang, tidak. Saat apa? Saat Khadijah membuka hijabnya. Lalu Khadijah bukan biasa. Khadijah bukan biasa. Siapa Khadijah? Sedikit. Siapa Khadijah? Saat Muhammad ditanya, wanita siapa yang terbaik di seluruh dunia dan akhirat? Allah Muhammad bersabda, Siti Maryam Ibu Isa, nomor 2 Khadijah, nomor 3 Fatimah, nomor 4 istri Fir'aun. Jadi 4. Asyah. Kedua Khadijah. Khadijah pintar. Jadi dia Khadijah memakai apa? Hijab. Dan bertanya Muhammad lagi, sesuatu yang datang ke kamu gua masih ada? Dia bilang, ya ada. Saya bisa lihat. Masih menakuti Muhammad. Saya bisa lihat dia. Khadijah membuka hijab. Masih ada? Dia bilang tidak. Tidak ada. Jadi dia bilang tenang. Khadijah baru paham bahwa itu malaikat. Oke. Karena malaikat tidak mungkin melihat aurah. Oke. Tidak mungkin melihat aurah. Jadi ketika Siti Khadijah masih menggunakan hijab, dikatakan masih ada oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika membuka hijab, ditanya lagi, malaikat itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Karena Khadijah tahu malaikat tidak mungkin melihat hijab. Masya Allah. Lanjut ya. Itu bukan biasa Khadijah. Bukan biasa. Jadi dia bilang apa? Tenang. Kamu berakhlak. Kamu lakukan gini, menghargai orang, kasih tetangga, kasih orang fakir miskin, support semua orang yang butuh kamu. Itu akhlak kamu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala hina kamu atau menakuti kamu. Tenang, itu bukan syaitan. Tidak mungkin. Membawa Muhammad ke siapa? Yang terkenal kisahnya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal terkenal. Ada yang menuduh Islam bahwa Waraqah ibn Naufal dia menejar kurikulum Islam ke Muhammad. Ada yang bilang. Tuduhan. Ya. Ada yang tuduhan bilang Waraqah yang seperti Bahira Ar-Rahib.
pendeta ya. Pendeta, Ya. Bahira Ar-Rah. Ya. Ada yang bilang gini, ada yang bilang gini. Ya. Tidak mungkin kita akan menghabis semua Ya. kata yang macam ini. Karena mohon maaf sih, Nabi Muhammad SAW setahu saya bertemu dengan Warokah hanya 2 kali. Satu kali. 1 kali di depan Ka'bah, ada juga. Ya. Jadi 2 kali ketika Nabi Muhammad tetap muka menerima nubrol. wahyu. Ya, Ya. 1 kali tetap muka nubrol. Ya. Aha. Kedua kali ketika di depan Ka'bah. Ya. Setelah itu selama 23 tahun, kan setelah pertemuan kedua tidak lama Warokah meninggal. Sudah 1 bulan, 2 bulan maksimal. Ya. Warokah bin Nawfal meninggal. Ya. Jadi selama 23 tahun, apakah Warokah bisa mengajari 23 tahun? Kan tidak mungkin, gitu kan? Ya, silakan. Ya betul. Allahu Akbar. Itu poin paling penting juga. Fokus sedikit. Ya. Fokus sedikit. Ya, Anda mengarahkan masyarakat atau pemirsa yang melihat channel kita, channel Anda, gunakan OKB. Ya. Please. Ya. Please think gitu. Ya. Terus. Jadi ketemu sama Warokah. Ya sepupu saya karena kerabat. Khadijah dan Warokah kerabat. Warokah orang alim. Mempunyai ilmu Nasrani. Jadi dia ahlu kitab. Oke. Boleh saya potong lagi ya? sih? Mohon maaf. Kapan saja. Mohon maaf ya. Kapan saja. Karena ini memang pernah menjadi sebuah isu yang besar. Apa itu? Di Indonesia. Apa itu? Ya. Jadi Warokah kita tahu bahwa dia adalah seorang ahlul kitab. Begitu juga Khadijah. Jadi Khadijah katanya adalah seorang Nasrani. Tidak. Siapa tahu Khadijah bukan orang Nasrani. Ada yang berkata begitu. Karena sepupunya orang ya, Nasrani. Karena sepupu orang Nasrani disebut bahwa Siti Khadijah adalah juga seorang Nasrani katanya. Paman Muhammad masuk neraka? Ya, yang saya fokuskan adalah Warokah dan juga Khadijah. Jadi, apakah 2 orang ini betul Nasrani? Dua? Ya, enggak. Contoh ini, syarat Anda atau dalil Anda bahwa mereka berkerabat. Jadi saya harus Khadijah ikut kerabatnya, enggak syarat. Bukan syarat. Seperti Abu Talib. Abu Talib masuk neraka, padahal dia paman Muhammad. Abu Lahab masuk neraka, dia paman juga. Jadi itu bukan syaratnya. Tapi apa agama Muhammad dan Khadijah? Fitrah. Agamanya fitrah. Mengisolasi diri sendiri semua Quraisy dan ikut fitrah. Logika, akal. Bagaimana kita menyembah hamba, menyembah batu. Bagaimana kita lakukan gini, lakukan adat istiadat yang tidak baik tidak ikut. Cara pernikahan Muhammad dan Khadijah, cara Islam. Tapi belum menerima wahyu kan itu kan ya? Belum. Cara pernikahan mereka, ijab, kabul, wali, mahar, gini, saksi. Itu semuanya syaratnya udah ada sebelum Muhammad menerima wahyu. Jadi ada ceram, ada jalan setuju sama Islam, sama fitrah ada sebelumnya. Tapi siapa? Muhammad. Jadi sudah mengikuti milah yang sudah dilakukan milah oleh Ibrahim. Ya, milah Ibrahim. Wa ma kana musyrikan walakin kana hanifan muslim. Itu Ibrahim. Jadi Muhammad dan Khadijah ikut milah Ibrahim. Yang setuju sama fitrah. Yang disebut dengan agama yang hanif. Yang hanif. Hanif itu yang menghindari jalan yang buruk. Kata hanif. Yang menghindari jalan yang buruk itu hanif. Jadi Khadijah tidak ikut aliran sepupunya Nasrani. Tidak ikut. Dan dia nikah Dinaria, sepupu saya, Waraqah bin Nawfal, anak saudara kamu. Karena Dinar kenapa? Karena Waraqah bin Nawfal orang botak, tidak bisa lihat. Betul. Ya, jadi dia cerita. Waraqah bin Nawfal bilang, itu an-namus. Malaikat Jibril. An-namus itu kata Nasrani. Itu an-namus. Dan kalau saya kekuatan saat itu, saat kamu akan mengusirkan kamu dari luar negeri. Muhammad bilang, loh, apa kamu saya? Apakah kamu saya akan mengusirkan saya? Kenapa? Dia bilang, betul. Nanti ada yang menyebutkan Waraqah bin Nawfal dengan kata jelek, tapi Muhammad bersabda, stop. Saya udah lihat Waraqah di surga. Masya Allah.
Warakah disebut dalam dua hadis dua kali, dengan riwayat Muslim satu kali, dengan riwayat Bukhari satu kali lagi. Masya Allah. Bahwa Warakah ibn Naufal, Muhammad lihat di mimpinya di dalam surga. Masya Allah. Warakah itu. Oke, Masya Allah. Karena cuman ikhlasnya. Padahal dia tidak ikut aliran Muhammad, tidak ikut ajaran Muhammad, tidak ada kira, tapi ada ikhlas, ada. Percaya sama dia Nabi, percaya. Itu yang Allah mencari. Bukan banyak sholawat, banyak zikir. Di sini ada apa? Ikhlas. Di sini ada apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Illa man atallaha biqalbin salim. Itu ayat semuanya membukti bahwa timbanan Allah adalah keikhlasan. Jadi Muhammad menunggu wahyu. Sesudah Waraqah bin Naufal membuktikan, menguatkan hatinya, dan Khadijah menguat, kamu Rasul, kamu Nabi, kamu gini. Muhammad menunggu wahyu. Di Gua Hira lagi? Bukan, dia bukan. Pergi pulang. Pulang. Pergi pulang. Nah, semoga dia kitabu. Ada beberapa ulama bilang wahyu stop, dijumutkan, dibekukan 1 bulan. Ada yang bilang 2 bulan. Sampai 2 tahun. Tapi pendapat 2 tahun tidak kuat. Ya, pendapat yang baik beberapa hari tidak sampai 1 bulan. Jadi Muhammad suatu hari bilang bersabda, suatu hari saya pulang dari Hira saat siang, hampir asar. Saya dengar suara dari langit, mengangkatkan muka saya di langit. Dapat Jibril duduk di atas kursi di antara langit dan bumi dengan bentuk asli. Dengan bentuk asli. Muhammad bin Sa'd. Kalian pertama lihat Jibril, masih Muhammad di mana? Di hal takutan. Fokus. Bagaimana baca? Harus ada buku. Bukan. Masih moodnya, perasaannya, halnya, ketakutan. Bin Sa'd. Lihat Jibril. Beberapa sayap, 7.000 sayap. Allahu Akbar itu. Jibril. Pergi ke rumahnya, sadar, pergi ke rumahnya, selimutlah aku. Masuk Jibril di rumahnya, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa thiyabaka fatahhir. Jibril menarahkan Muhammad, berdirilah, menumumkan, meningatkan kaum, meningatkan kaum gini. Dari saat ini Muhammad udah yakin, dan menajak istrinya, ya Khadijah, udah waktu rahat udah habis. Waktu rahat maksudnya waktu? Waktu tidur dan santai dan rahat. Udah diperintah, udah diutus menjadi nabi. Dari saat ini Muhammad udah terima Al-Quran ayat demi ayat. Masya Allah. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW sudah tahu bahwa dia adalah utusan seorang nabi, dan dia juga sudah percaya diri. Betul. Sudah percaya diri, udah mulai terima kabar dari langit melalui wahyu. Bentuk wahyu bagaimana? Yang Muhammad menerima kabarnya. Kadang dengan inspirasi, apa namanya? Apa? Interpretasi atau apa? La, dengan inspirasi. 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 Kadang dengan inspirasi, tiba-tiba dia merasa sesuatu di hatinya, diterima di hatinya. Adalah apa? Adalah beberapa ayat. Salah satu. Langsung masuk dalam kolbu. Langsung. Itu salah satu. Kadang seperti jingle bell. Tren lonceng. Tren. Itu yang paling kuat. Itu sabda Muhammad, bukan cerita saya atau itu ceritanya dengan lidahnya, lidah beliau. Seperti jingle, dan itu paling kuat, cara wahyu yang paling kuat masuk di dalam Muhammad. Kalau di jingle bell, gemerincing, dia menghadapi kesulitan. Sampai dia kirinat, sampai dia demam darah, demam badannya demam, suhunya tinggi. Sudah selesai wahyunya, dia baru sadar lagi. Itu.
Kadang Allah Subhanahu wa taala mengirim langsung tanpa Jibril. Oke. Kadang mengirim Jibril dengan bentuk niat. Kadang mengirim Jibril dengan bentuk manusia. Iya. Banyak kali mengirim Jibril dengan bentuk sahabat seorang namanya Dahiyal Kalbi. Dahiyal. Dahiyal Kalbi bentuknya gagah dan cantik banget. Biar menghiburkan nafsu Muhammad. Tidak selalu menderita jingle bell, tidak selalu menderita bentuk Jibril. Iya. Luar biasa ya saudara saya. Bukan biasa, bukan saya dan Anda. Sesuatu lain. Ajaib betul. Sesuatu lain Muhammad dan Jibril itu kamu tidak bisa mensadarkan. Kamu tidak bisa membayangkan. Tapi fokus sedikit. Biar kamu dapat hakikat. Mohon maaf saya, potong lagi saya. Jadi pada mula-mula Nabi menerima wahyu, itu juga kalau tidak salah saya pernah membaca bahwa Nabi sempat ingin menjatuhkan diri. Salah. Hadis ingin seperti orang bunuh diri. Nah, tolong diklarifikasi saya. Ya, ada yang bilang itu disebut dalam Al-Bukhari. Ada yang bilang disebut dalam Muslim. Ada, tapi biasanya kalau disebut dalam orang yang ngobrol tentang masalah yang seperti itu, tidak mungkin seperti itu. Hadis ini atau riwayat ini yang disebut mungkin ada kaburkan. Ada namanya macam hadis ini macamnya namanya munqati'. Artinya macam hadis tidak ada dasar. Tidak ada asal. Tapi hadis itu ada di Bukhari. Ada di Bukhari. Al-Bukhari bukan Quran. Al-Bukhari bukan Quran. Tapi terkuat buku sesudah Al-Quran Al-Bukhari. Tapi dengan syarat manusia, syarat Al-Bukhari. Artinya ada kesalahan. Ada. Jadi tidak bisa 100%. Tidak mungkin bisa 100%. Ada beberapa hadis dibersihkan nanti di zaman sekarang dari buku Al-Bukhari. Mengulangi lagi hampir ada 100, hampir lebih kurang 150 hadis. 150 hadis dari hadis Bukhari. Dari hadis Bukhari. Itu diapakan? Dibuang atau bagaimana? Disebutkan, tapi disebutkan seperti referensi. Disebutkan tapi referensi. Ulama hanya yang bisa membahas seperti ini. Bukan orang umum. Orang umum awas. Masuk detail seperti ini. Ulama hanya. Jadi ada hadis dhaif di dalam Bukhari ada. Ada? Ada. Jadi maksudnya saya tadi di dalam hadis Bukhari itu tadi setelah yang disebut dengan dibersihkan atau dikoreksi itu ditambahkan dengan semacam catatan begitu? Catatan ini hadis tidak ada dasar. Hadis ini lemah. Hadis ini tidak ada hubungan. Lansunan atau kelansunannya, asalnya tidak ada. Di dalamnya ada putusan. Jadi lelah. Seperti apa? An. Katanya. Ada di dalam silsilah. Terputus. Hadis yang seperti ini ada di dalam silsilah diputus. Jadi tidak kuat. Itu di dalam hadis Bukhari. Mungkin itu informasi baru, tapi hadis Bukhari ada. Ada. Ya. Tapi hindarilah hadis ini dan menggunakan akal kamu. Apakah orang yang terbaik di dunia, Muhammad, bisa membunuh diri sendiri? Yang membunuh diri sendiri orang lelah sekali, orang lemah sekali, orang stres sekali. Siapa yang stres? Siapa? Kamu berpikir Muhammad itu sia-sia? Muhammad yang ketemu sama Jibril sia-sia? Tidak Muhammad mungkin. Muhammad yang dipilih Allah. Allah yang memilih Muhammad. Sia-sia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hadis ini yang konflik karena ada masalah besar, nanti kita membahas. Satu lagi saya. Silahkan. Ini kan saya hanya menyampaikan ya. Saya hanya menyampaikan orang-orang di luar Islam yang menuduh ada sesuatu yang janggal di dalam Islam. You welcome. Kalau tadi katanya Nabi Muhammad SAW pernah punya keinginan untuk bunuh diri, tadi saya sudah jawab, alhamdulillah. Yang kedua tentang soal gemerincing lonceng. Ya, tadi salah satu cara Nabi yang paling berat menerima wahyu adalah seperti Nabi seperti mendengar suara lonceng yang bergemerincing.
Gitu ya, Syekh, ya? Tidak, maksud kamu saat menerima wahyu tidak sadar dia Iya, bensin yang ini, seperti suara jingle tadi. seperti suara jingle. Heeh. Terus Kalau tidak salah juga, ada hadis yang mengatakan bahwa iblis juga seperti suara lonceng. Pernah pernah ingat nggak sih? Allah Subhanahu wa taala Hmm. bagus. Cara wahyu harus diberbedakan dengan dunia dan wahyu. Bagaimana? Di ayat yang disebut Zakaria. Saat Allah Subhanahu wa taala menerima wahyu ke Nabi Zakaria. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Allah berfirman, فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Al-malaika di sini jamak, bukan tunggal. Digunakan kata jamak, banyak. Jadi dipanggil malaika oleh malaika. Jadi kalau kita fokus di bahasa Arab akan dapat Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata jamak, bukan tunggal. Apakah ini artinya semua malaika memanggil Zakaria? Tidak semua. Tidak semua. Tapi kenapa Allah menggunakan kata jamak? Biar semua. Karena cara wahyu beda. Bagaimana? Kalau saya memanggil Anda, Pak Mister saudara saya Dondi, kalau kamu mengarahkan ke sini, maaf, kalau kamu mengarahkan muka ke sini, dan saya memanggil kamu, jadi kamu akan mengarahkan muka kamu ke mana? Ke sumber suara. Gini. Betul? Kalau dua, saya akan ke sumber suara. Tapi kalau seluruh dunia yang memanggil saya, itu wahyu. Mau lihat kemana gitu ya? Itu tanda, itu suara wahyu. Oke, nah pertanyaannya tadi, kalau iblis juga seperti suara lonceng yang bergemerincing, kemudian Nabi menerima wahyu juga ada salah satunya seperti mendengar suara lonceng yang bergemerincing, tuduhannya adalah, apakah Nabi Muhammad SAW ini jangan-jangan menerima bisikan dari setan? Enggak. Itu yang mungkin saya nanti tolong jawab ya. Iya, jawabnya ada. Tapi bukan sekarang saya. Sudah habis ya. Sudah habis. Sudah 20 menit ya, Masya Allah. Kita tunda, nanti episode berikutnya saya tolong jawab ya. Baik, mohon maaf para pemirsa, karena waktunya sudah terbatas, kita dan para pemirsa juga sudah sebentar lagi akan buka puasa, ya. Kita tunggu, kita tunda sampai episode berikutnya ya. Supaya mereka juga kembali lagi ke channel Donditan. Pasti. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali di episode-episode berikutnya dengan serba-serbi Quran. Hanya di channel Donditan dan Geraha Mualaf Jakarta. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.